Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini hari Rabu untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Oleh karena itu hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan dan nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Biar di hari ini izinkan Tuhan menjamah setiap Bapak Ibu. Siapapun kita, apapun keadaan kita percaya kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan, bahkan memulihkan keadaan setiap kita. Buka hatimu, mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku, tak ku berhenti memuji, selamanya. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah tenang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari dengan segenap hati angkat suara. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semuanya telah berubah dan kami tahu Tuhan semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kami percaya hari ini Tuhan semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita berdoa, kami percayakan hari ini kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera yang menjadikan masa depan kami penuh harapan. Oleh karena itu kami serahkan
hati kami untuk kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang tindakan iman. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 2, saudara, Yohanes pasal 2 ayat 7, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada pelayan-pelayanan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini peristiwa perkawinan di Kana. Bagi orang Israel, Bapak Ibu, berhasil tidaknya sebuah pesta itu bukan terletak pada makanannya, tetapi terletak bagaimana mempelai menyediakan minuman anggur yang terbaik. Dan saudara, pada peristiwa ini apa yang terjadi? Mempelai tidak tahu apa yang menjadi kekurangan di dapur. Tetapi pelayan-pelayan, tukang-tukang masak, juru-juru tamu, saudara, mereka mulai gelisah. Kenapa, saudara? Karena air anggur itu akan habis. Saudara dapat bayangkan bagaimana mereka mencari anggur yang begitu cepat untuk menyajikan kepada para tamu. Tentu tidak mudah. Apalagi kalau hari-hari ini, saudara, kalau kita ada acara resepsi, kekurangan mie goreng, cari mie goreng setengah mati. Ini air anggur, saudara. Nah, pada waktu mereka tahu apa yang terjadi, mereka gelisah. Tapi yang saya lihat dalam perikop ini, saudara, dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11, perkawinan di Kana. Kana itu masuk dalam kota Galilea, masuk dalam provinsi Nazaret. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pada waktu mereka melihat kenyataan, mereka gelisah. Tapi yang saya lihat di sini, sang mempelai tetap tenang. Kenapa, saudara? Karena sang mempelai mengundang Yesus. Lalu apa yang terjadi? Pelayan-pelayan itu berkata kepada Ibu Yesus Maria. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Ibu Yesus berkata, kalau Dia perintahkan, turuti saja. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, beriman kepada Tuhan itu baik. Tetapi lebih dari itu, Tuhan menuntut tindakan iman. Dengan tindakan iman akan menjadi sempurna. Seperti perkawinan di Kana, pada hari yang ketiga terjadi masalah, yaitu air anggur habis. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tindakan iman ini harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Ketika Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, kumpulkan tempayan-tempayan itu, maka Dia melakukan sesuatu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal bagaimana kita bertindak dengan iman, saudara. Yang pertama, ada inisiatif. Mereka segera memberitahukan masalah tersebut kepada Tuhan Yesus yang hadir juga dalam pesta itu. Saudara, di dalam ayat 3 mereka membicarakan apa yang jadi kekurangan. Pelayan berinisiatif, dan itu yang Tuhan inginkan. Di dalam kehidupan kita pun demikian. Kalau hari ini kau sakit, kau berkata, Tuhan, aku percaya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Sehingga wanita yang mengalami pendarahan hebat pun bisa sembuh ketika dia berinisiatif. Asal ku pegang jubahnya saja, aku akan sembuh. Musa melihat bahwa pasukannya, bahwa orang-orang Israel, saudara, bangsa Israel mulai memaki-maki dia karena di depannya ada laut Tiberau yang mungkin tidak bisa dia harus hadapi. Tapi Musa bertindak, tindakan iman. Dia lempar tongkat itu dan laut terbelah menjadi dua. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini tindakan iman sangat dibutuhkan. Saya percaya ketika kita ada inisiatif untuk bergerak, di situ Tuhan akan berkarya. Oleh karena itu pada waktu murid-murid berkata, Guru,
cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Catatan manusia, bagaimana mungkin mukjizat akan terjadi? Bagaimana mungkin roti 5 bisa memberkati 5.000 orang bahkan lebih, saudara? Mereka berinisiatif datang kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana iman yang bertindak bisa terjadi, saudara? Mereka taat kepada perintah Tuhan. Apa yang dikatakan padamu, perbuatlah itu. Lalu Yesus berkata kepada pelayan itu, isi air itu, isi tempayan itu dengan air, saudara. Dan ternyata mukjizat terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, kata Yesus, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Lalu mereka pun membawanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hanya sebuah inisiatif, hanya sebuah ketaatan kepada Tuhan, sehingga tindakan iman itu boleh terjadi. Saudara, apa hasilnya? Pesta itu luar biasa dan pesta itu berhasil. Ini mukjizat pertama yang Tuhan lakukan di dalam sebelum ia melakukan pelayanan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa iman bukanlah sesuatu yang pasif. Harus ada gerakan yang dinamis yang membuktikan iman itu hidup dan bertumbuh. Mari tingkatkan iman kita, saudara, dengan hidup di dalam ketatan akan firman Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini satu pelajaran yang begitu indah, tindakan iman membuat saudara melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. God bless you. Mari kita berdoa. Mari saudara, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sesuatu yang indah yang kami petik pelajaran hari ini. Bagaimana kami sebagai orang yang percaya harus mempunyai tindakan iman yang nyata dalam hidup kami. Sebagaimana perkawinan di Kana terjadi mukjizat yang luar biasa. Air biasa diubah menjadi air anggur. Sehingga perkawinan itu pun berhasil. Dan kami percaya Tuhan, dengan tindakan iman, apapun yang kami akan kerjakan, apapun yang kami lakukan, apabila kami sertakan nama Tuhan, maka itu akan berhasil. Oleh karena itu Bapa, terima kasih Tuhan. Program Tuhan untuk kami adalah masa depan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Hamba tidak tahu apa yang jadi pergumulan, apa yang jadi persoalan, apa yang jadi kesusahan bagi umat. Kami percaya Tuhan, dengan tindakan iman ini semuanya akan selesai. Terpujilah nama Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap setia, hidup dalam ketatan akan firman Tuhan. Tetap optimis, jaga kesehatan. Tuhan memberkati, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia.